Hai, kamu yang lagi dengerin podcast ini. Semua tali diciptakan untuk mengikat, menjaga sesuatu tetap menyatu. Tapi kalau seratnya mulai kusut, ia justru jadi mudah putus. Gitu juga anak tengah. Katanya perekat keluarga, tapi justru sering paling tak terlihat. Selamat datang kembali di Sibling Kode, tempat kita membuka cerita-cerita yang sering disimpan, seperti di dalam kamar, di balik senyum, dan di antara kata nggak apa-apa. Kenalin, nama aku Ririn, dan aku adalah anak tengah. Sejak kecil, aku sudah terbiasa berada di tengah. Bukan cuma di antara kakak dan adik, tetapi juga di antara dua suara orang tua yang seringkali tidak sepakat. Aku tumbuh jadi jembatan, aku berjalan di garis tipis antara mengerti dan mengalah. Kalau kakak marah, aku yang diminta menenangkan. Kalau adik menangis, aku yang harusnya menggendong. Kalau orang tua lelah, aku yang belajar diam. Dan semua itu lama-lama terasa normal. Aku belajar membaca suara langkah di lorong rumah. Aku juga tahu dari cara pintu ditutup siapa yang sedang kesal. Dan aku juga tahu dari nada televisi yang dikecilkan bahwa pertengkaran akan segera dimulai. Tanpa ada yang menyuruh, aku jadi penjaga rumah. Aku merasa bertanggung jawab atas semua perasaan yang bahkan bukan milikku. Dan yang paling menyakitkan, bukan karena aku lelah, bukan juga karena aku merasa sendirian, tapi karena semua orang mengira aku baik-baik aja. Mungkin karena aku selalu tersenyum, mungkin juga karena aku jarang bicara. Atau mungkin karena aku selalu berkata aku gak apa-apa. Padahal di dalam diriku banyak sekali hal yang ingin aku ucapkan, tetapi aku tidak berani. Aku ingin bilang, aku capek jadi pengalah, aku capek selalu mengerti, dan aku capek diminta dewasa padahal usiaku bahkan belum benar-benar siap untuk mengerti dunia. Aku memang bukan anak pertama yang punya tanggung jawab besar. Aku juga bukan anak terakhir yang selalu dimanja. Aku adalah anak tengah yang sering dilupakan saat semua baik-baik saja, tapi dicari saat semuanya berantakan. Dan anehnya, aku baru benar-benar terasa penting saat aku tidak ada di rumah. Pernah suatu hari aku pergi tanpa pamit, lama sekali. Tidak ada pesan, tidak ada telepon, hanya diam. Dan untuk pertama kalinya, rumah menjadi lebih ribut tanpa aku. Kakak bertanya, "Kamu kemana?" Adik mencari, "Kakak kok gak pulang?" Dan aku hanya duduk sendiri di sebuah bangku taman dengan tali kecil di tanganku. Tali itu dulu bagian dari tas sekolahku. Warnanya memang sudah pudar, kusut, tidak rapih, dan sulit diluruskan. Saat aku menatapnya, aku sadar satu hal. Ternyata selama ini aku sibuk meluruskan masalah orang lain, sampai lupa bagaimana cara meluruskan diriku sendiri. Aku selalu jadi tempat pulang semua orang, tapi aku ternyata tidak pernah punya tempat pulang untuk diriku sendiri. Dan mungkin itulah yang membuatku kusut. Bukan karena aku lemah, bukan karena juga aku tidak mampu, tapi karena aku terlalu lama mengikat semua hal di dalam diriku sendiri. Sejak hari itu, aku mulai berubah. Bukan jadi lebih keras, tapi jadi lebih jujur pada diriku sendiri. Aku mulai belajar berkata pelan, seperti, "Aku capek, aku butuh waktu, dan aku juga ingin didengar." Awalnya memang terasa aneh, awalnya juga terasa bersalah, seolah-olah aku egois, hanya karena aku memilih diriku sendiri.
perlahan aku menyadari sesuatu yang penting. Tali yang terus ditarik tanpa diistirahatkan pasti akan putus. Dan aku tidak mau putus di tengah jalan hanya karena lupa merawat diriku sendiri. Aku sekarang mulai menarik batas. Aku belajar tidak semua masalah adalah tugasku, dan tidak semua luka harus kepeluk sendiri. Walaupun aku adalah anak tengah, dan mungkin selamanya aku akan berada di sana, di antara dua dunia, dua suara dan juga dua arah. Tapi sekarang aku tidak lagi merasa hilang. Karena aku tahu, di tengah pun aku tetap berhak utuh. Kompas retak, tali kusut, pisau tumpul, 3 benda yang tumbuh dari tas yang sama. Masing-masing memang menyimpan luka, tapi juga caranya sendiri untuk bertahan. Dan mungkin posisiku di tengah bukan kutukan. Ia adalah tempat di mana aku belajar tentang hidup, tentang manusia, dan tentang diriku sendiri. Karena dulu aku pikir jadi anak tengah itu berarti selalu siap mengalah, siap mengerti lebih dulu, dan siap menelan luka sendiri. Aku pikir kalau aku kuat, semua orang akan baik-baik saja. Tapi ternyata aku salah. Karena selama ini aku sibuk menjadi tali untuk orang lain, dan lupa bahwa aku sendiri juga pantas untuk diikat dengan lembut, dipeluk dengan hangat, dan dijaga agar tidak putus. Dan malam ini, aku berdiri di depan cermin. Aku benar-benar melihat diriku. Bukan sebagai anak tengah, bukan juga sebagai perekat, dan bukan juga sebagai pengalah. Tapi sebagai manusia yang telah bertahan sejauh ini dengan segala kusut di dalamnya. Kalau kamu yang mendengarkan ini adalah anak tengah juga, mungkin kamu pernah merasa tak terlalu penting, tak terlalu diingat, dan tak terlalu dipahami. Tapi percayalah, di dunia yang bising ini, orang seperti kita adalah alasan banyak hal bisa tetap utuh. Dan mulai hari ini aku ingin kamu mengingat satu hal. Tali yang kusut bukan untuk dibuang, tapi untuk diurai perlahan dengan sabar, dengan kasih, dan dengan waktu. Seperti cara kamu akhirnya belajar mencintai dirimu sendiri. Aku Ririn, anak tengah yang memang dulu takut putus. Tetapi sekarang aku hanya ingin belajar untuk mengikat diriku sendiri dengan lebih lembut. Terima kasih sudah mendengarkan.